Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giner Lapasuser Putri, NPM 201001-121143 dari kelas M2B, Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhatta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penentu kegiatan ekonomi, pandangan klasik dan Keynes. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan. Yang pertama, fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua, fleksibilitas tingkat upah mewujudkan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Walaupun di dalam zamannya ahli-ahli ekonomi klasik selalu juga dijumpai pengangguran yang cukup serius di berbagai negara, keyakinan tersebut masih tetap belum mengalami perubahan, sehingga John Maynard Keynes mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan itu dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalam buku itu, Keynes mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan klasik mengenai kemampuan mekanisme pasar untuk selalu menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh dan menciptakan suatu teori baru yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Teorinya ini merupakan landasan utama dari analisis makroekonomi yang wujud pada masa kini. Pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste pada tahun 1767 sampai 1832, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis. Ia mengatakan, penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi, apabila hal itu terjadi, adalah masalah sementara. Mekanisme pasar akan membuat penyesuaian-penyesuaian, sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi. Corak kegiatan ekonomi subsisten. Dalam gambar 3.1, perekonomian seperti itu nilai produksi yang diciptakan sektor perusahaan akan selalu sama dengan nilai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga. Untuk menghasilkan barang dan jasa sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Dengan demikian, nilai seluruh produksi dalam perekonomian adalah sama dengan nilai aliran pertama, yaitu nilai seluruh pendapatan yang diterima sektor rumah tangga. Di dalam perekonomian subsisten, tidak terdapat penambungan. Ini berarti seluruh pendapatan sektor rumah tangga akan dibelanjakan. Pendapatan yang mereka terima, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh aliran pertama, akan digunakan untuk membeli barang dan jasa atau aliran kedua. Oleh karena rumah tangga tidak menabung, nilai pengeluaran rumah tangga atau aliran kedua adalah sama dengan nilai pendapatannya atau aliran pertama. Sekiranya sektor produksi menggunakan seluruh faktor produksi yang ada dalam perekonomian, pengeluaran sektor rumah tangga akan sama dengan nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut. Keadaan ini yaitu keadaan di mana pengeluaran sektor rumah tangga akan selalu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian itu pada waktu penggunaan tenaga kerja penuh tercapai, akan menjamin berlakunya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh di dalam jangka waktu panjang. Corak kegiatan perekonomian modern. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima-penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan ini untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, sirkulasi aliran pendapatan adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.3.
Dalam gambar itu ditunjukkan bahwa sebagian dari pendapatan sektor rumah tangga ditabung di lembaga-lembaga keuangan atau aliran ketiga. Dan oleh lembaga-lembaga ini, tabungan sektor rumah tangga dipinjamkan kepada para penanam modal atau aliran keempat. Para penanam modal atau investor akan meminjam dan menggunakan tabungan tersebut untuk membeli barang modal dari sektor perusahaan, dan pengeluaran ini ditunjukkan oleh aliran kelima. Penentuan suku bunga. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan ketika perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bunga akan menjamin terciptanya kesamaan di antara jumlah tabungan yang akan disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha, terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor yang menentukan suku bunga. Dalam gambar 3.3, sumbu datar menunjukkan jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan, dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga. Pada berbagai suku bunga, bentuk kurva itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar 3.3, karena para pengusaha akan mengurangi permintaan terhadap tabungan rumah tangga apabila suku bunga tinggi, tetapi sebaliknya akan menambah permintaan mereka apabila suku bunga rendah. Dalam gambar 3.3 dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar I0 sama dengan S0. Pada tingkat keseimbangan ini, suku bunga adalah R0. Oleh sebab jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian pengeluaran agregat, pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat dan penggunaan tenaga kerja penuh. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal, sehingga tercapai keadaan keseimbangan seperti yang telah diterangkan di atas. Apabila suku bunga lebih tinggi dari R0, misalnya R1, jumlah tabungan yang ditawarkan oleh rumah tangga adalah lebih besar dari jumlah yang ingin diinvestasikan para pengusaha. Sebaliknya pula, apabila suku bunga adalah lebih rendah dari R0, misalnya hanya R2, permintaan para pengusaha terhadap tabungan adalah melebihi tabungan yang tersedia. Keadaan ini akan menaikkan suku bunga, dan seterusnya, kenaikan dalam suku bunga akan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi. Tetapi menambah penawaran tabungan kenaikan suku bunga itu pada akhirnya akan menyebabkan tingkat keseimbangan tercapai, yaitu jumlah yang akan ditabung oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah yang ingin diinvestasikan oleh para pengusaha. Fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Dalam gambar 3.4, dimisalkan perekonomian melakukan kegiatan memproduksi sehingga mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Sebagai akibatnya, aliran pendapatan ke sektor rumah tangga atau YF adalah pendapatan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Keadaan di pasar modal pada mulanya adalah bersifat keinginan untuk melakukan investasi dan meminjam modal, digambarkan oleh kurva I0, dan penawaran tabungan adalah SF. Maka pasaran modal akan seimbang apabila investasi sama dengan I0 sama dengan suku bunga R0. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga adalah S0 sama dengan I0, dan pengeluaran rumah tangga adalah C0. Pada keseimbangan ini, pengeluaran agregat adalah C0 ditambah I0 dan nilainya sama dengan YF, atau oleh karena YF sama dengan C0 ditambah I0, sedangkan S0 sama dengan I0, maka YF sama dengan C0 ditambah S0 sama dengan C0 ditambah I0. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada satu keyakinan lain,
yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Dalam analisis mereka, ahli ekonomi klasik berkeyakinan pertama, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. Dan yang kedua, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Penentu tingkat kegiatan perekonomian. Tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian atau K. Yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian atau L. Yang ketiga, jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. 4. Tingkat teknologi yang digunakan atau T. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi atau pendapatan nasional dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F dikali KIRT. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentu tabungan dan investasi pandangan Keynes. Pertama, penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga yang menjadi penentu utama dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga. Menurut pandangan klasik, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga, oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pada gambar 3.6 menunjukkan, pertama, apabila tingkat bunga adalah R0, jumlah tabungan adalah S0. Dan apabila suku bunga adalah R1, jumlah tabungan adalah S1. Dengan demikian, grafik menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan makin tinggi suku bunga, makin banyak tabungannya akan dilakukan masyarakat. Grafik B menerangkan pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masyarakat. Kurva S adalah fungsi tabungan, yaitu suatu garis yang menggambarkan hubungan di antara jumlah tabungan dan pendapatan nasional. Kurva S bermula dari nilai tabungan negatif, dan S bentuknya menarik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva S tersebut menggambarkan sifat tabungan masyarakat yang berikut. Pertama, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi 0, masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak tabungan masyarakat. Apabila pendapatan nasional adalah Y1, tabungan adalah S1, dan apabila pendapatan nasional YF, jumlah tabungan adalah SF. Penentu investasi. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha melakukan investasi. Tetapi, di samping faktor itu terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini,
ramalan perkembangannya di masa depan, dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah menggalakkan, dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat, maka walaupun suku bunga adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaliknya, walaupun suku bunga rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang-barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuannya yang maksimal. Penentu suku bunga pandangan Keynes. Pada gambar 3.7 menunjukkan kurva penawaran uang MS dan M1 dan kurva permintaan uang MD. Sumbu tegak menunjukkan suku bunga dan sumbu datar menunjukkan jumlah uang dalam perekonomian atau penawaran uang dan permintaan uang oleh masyarakat. Kurva penawaran uang berbentuk tegak lurus karena penawaran uang tidak ditentukan oleh suku bunga. Sebaliknya, suku bunga sangat mempengaruhi permintaan uang. Oleh sebab itu, semakin rendah suku bunga, semakin besar jumlah uang yang diminta masyarakat. Berdasarkan sifat ini, kurva permintaan uang MD menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Menurut Keynes, keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang, yaitu MD sama dengan MS, akan menentukan suku bunga. Dengan demikian, apabila pada mulanya dimisalkan penawaran uang adalah MS0, maka keseimbangan MD sama dengan MS0 akan dicapai pada titik E, dan suku bunga adalah R. Kenaikan penawaran uang dari MS0 menjadi M1 akan memindahkan keseimbangan permintaan dan penawaran uang ke E1 dan menyebabkan suku bunga turun ke R1. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Seperti telah diterangkan di dalam analisis klasik, diyakini bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kalau dibandingkan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik itu dengan kenyataan yang sebenarnya wujud dalam suatu perekonomian modern, akan dapat terlihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib pekerja. Usaha ini termasuk menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Pendapat Keynes menjadi terkenal bukan karena kritik-kritiknya ke atas pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka dalam sejarah pemikiran ekonomi karena Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu ia menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan bukan menganalisis bagian-bagian kecil daripadanya. Dan yang lebih penting, ia mengemukakan suatu teori yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut sangat berbeda dengan pandangan ahli ekonomi klasik. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksikan oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi akan dicapai oleh suatu perekonomian. Pada hakikatnya, analisis itu berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang dan jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Penentu-penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya, Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha.
Dalam analisis makroekonomi yang wujud sekarang, pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi pula pengeluaran pemerintah dan ekspor. Pengeluaran agregat terdapat 4 komponen. Pertama, konsumsi rumah tangga. Kedua, investasi atau penanaman modal. Ketiga, pengeluaran pemerintah. 4, ekspor ke pasaran dunia.